Baik, terima kasih Pak Wahid. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua PSI. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Ariadne Juwono, PhD. Waktu kami persilahkan Bu Adna. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Atas nama dalam forum Zoom, tentunya yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Mitra Jamal sebagai Direktur Dewan Eksekutif dan Bu Melani Muntini sebagai pengurus dan juga narasumber di dalam forum ini. Juga yang terhormat Ibu Anawati sebagai Ketua Aptivindo, kalian yang sudah hadir, Bapak Ibu Kaprodi di sini. Ya, jadi memang kami ini berusaha untuk melakukan sosialisasi sebenarnya Prof. Mitra, Bu Melani, untuk mengenalkan sistem akreditasi yang relatif baru ya, Lamsama, kepada para Kaprodi Fisika se-Indonesia. Nah, jadi dengan harapan ini nanti para Kaprodi dapat lebih paham, lebih mengerti bagaimana cara mengisi borangnya atau bagaimana pemenuhan semua borang-borangnya dan seterusnya, sehingga harapannya semua prodi fisika di Indonesia mendapatkan predikat unggul. Itu tujuannya ke sana. Nah, tentunya pasti ada trik-triknya atau mungkin pasti juga ada kegiatan jangka panjang yang mungkin harus kita lakukan gitu ya. Sehingga nanti mungkin mudah-mudahan Prof. Mitra dan Bu Melani dapat memberikan informasi seperti itu. Dan tadi juga sempat disinggung apakah di sini ada juga Kaprodi Pendidikan Fisika. Nah, itu yang juga mungkin perlu diklarifikasi atau perlu diperjelas di sini, karena kebetulan yang kalau tidak salah akreditasi pendidikan fisika ada di bawahnya Lamdik. Jadi nanti mungkin juga Prof. Mitra akan menjelaskan itu juga, saya rasa itu sangat tahu sejarahnya gitu ya. Tapi nanti mungkin Bu Ana dapat memberikan juga informasi apakah di dalam asosiasi Aptivindo ini ada Kaprodi Fisika, Kaprodi Pendidikan Fisika gitu. Dan kemudian saya juga tadi saya di awal saya sebutkan Prof. Wahyu tidak dapat hadir pada saat ini karena beliau sedang rapat dengan Rektor ITB. Saya rasa itu saja sambutan dari saya sebagai Ketua PSI, mewakili Ketua PSI, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di PSI, Bu Umi yang sudah membuka acara, Pak Wahid yang sudah menyediakan Zoom, dan saya rasa itu ya yang hadir saat ini. Dan juga terima kasih kepada tadi Bu Ana ya, dan juga pengurus Aptivindo ada Bu Ana, dan pengurusnya saya ingat Bu Fat, kalau salah wakilnya, dan juga ada teman-teman lain yang jadi pengurus. Ya, selamat mengikuti acara ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adna. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Aptivindo, Ibu Anawati PhD. Waktu kami persilahkan Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Umi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada pengurus PSI yang sudah memfasilitasi pertemuan ini ya. Kemudian terima kasih atas kehadirannya juga Ibu Ariadne yang mewakili Ketua PSI. Kemudian di sini ada narasumber kita dari Direktur Eksekutifnya Lamsama, Prof. Mitra Jamal, dan juga Ibu Melania Muntini. Kemudian Bapak Ibu Kaprodi semua yang berkenan hadir hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa menjawab kegelisahan Bapak Ibu Kaprodi ya dengan sistem akreditasi yang baru. Jadi bukan saja akreditasi reguler yang
berubah gitu ya, borang-borangnya, standarnya dan sebagainya, tetapi juga aturan-aturannya ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah menerima sejak dibentuknya Lamsama, sudah mulai masuk SK-SK baru gitu ya, dan mungkin di situ ada banyak pertanyaan yang ingin diajukan. Jadi bukan saja hanya akreditasi yang reguler, tetapi juga karena sekarang semakin menjamur akreditasi internasional, tentu kita juga concern terhadap proses konversinya ya, konversi dari akreditasi internasional ke akreditasi Lamsama. Jadi sebenarnya pertemuan ini sudah dikomunikasikan sebelumnya dengan PSI, dan tadinya semula kita ingin mengadakan secara offline ya Bu Adna, tetapi mungkin karena tidak memungkinkan kondisinya ya, ditambah kita lokasinya di tempat yang berjauhan, sehingga alhamdulillah bisa terselenggara secara offline. Ya, tujuan dari pertemuan ini itu tadi untuk memberikan penjelasan ya langsung ke narasumbernya mengenai proses akreditasi Lamsama yang baru beserta peraturan-peraturan yang mengikutinya. Itu saja sambutan dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Bu Umi. Baik, terima kasih Bu Ana. Bapak Ibu, semuanya kita jeda sebentar sebelum masuk ke acara inti untuk sesi foto ya. Boleh dibuka yang berkenan membuka ini on cam. Pak Wahid bisa diambilkan atau saya nih? Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin diambil alih oleh pegawainya Pak Wahid. Akan membantu mengambil foto bersama. Ada beberapa halaman, ada 2 halaman. Silakan mungkin siap gaya pertama Bapak Ibu. Siap. 1, 2, 3. Ya, saya ambil. Kemudian siap untuk yang gaya kedua. Ini halaman kedua. Ya, silakan. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sudah saya ambil. Baik, Bu. Sudah selesai. Terima kasih. Kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mas Agus. Bapak Ibu, kita lanjutkan masuk ke sesi utama hari ini, yaitu paparan dari Direktur Dewan Eksekutif Lamsama, Profesor Dr. Andes Insinyur Mitra Jamal. Kepada Prof. Mitra, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ibu Bapak yang saya hormati, Ibu Adna dari PSI sebagai wakil ketua, mewakili ketua, kemudian Ibu Ana dari Aktivindo, kemudian Ibu Umi ini yang sebagai moderator ya Bu Umi sekarang ini ya. Tapi di PSI keuangan Bu Umi rasanya. Di sekretaris Prof. Mitra. Sekretaris ya. Kemudian Pak Wahid ya, ini yang ngurusin kerjasama ya. Kemudian rekan saya Ibu Melani dan Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pertama-tama mungkin saya sambutan sedikit ya nanti sebelum masuk materi. Jadi pertama-tama saya menyambut gembira dengan adanya acara ini. Terutama saya dengan Bu Mel nih. Bu Mel begitu dengar, wah ini PSI mengulang ini harus kita, kata Bu Mel. Jadi udah, jadi saya dengan Bu Mel nih karena kita sama-sama dari PSI. Jadi kalau lihat kembali ke sejarah pendirian Lamsama, memang kita alhamdulillah ya dari PSI yang sangat aktif ya, kita yang jadi motornya. Jadi alhamdulillah itu perjuangan berapa tahun, 5 tahun yang lalu ya Bu Mel ya. Dari masih mute Bu Mel. 2013 Pak, jadi Aktivindo dibentuk karena mau bikin Lamsama waktu. Nah, jadi 10 tahun yang lalu Ibu Bapak. Jadi ini bukan proses yang mudah gitu. Dari 2013 kita sudah mulai ini menggerakkan ini, dan ya alhamdulillah ya hari ini Bapak bisa lihat bahwa
ini sama sudah berjalan dan sudah bertugas ya itu. Perjuangannya cukup banyak ya, sampai sekarang pun ya, sampai kemarin sekarang ini masih berjuang Ibu Bapak. Ya berjuang karena memang ya itulah aturan yang selalu berubah dan kadang-kadang berubahnya itu sangat fundamental, jadi nggak bisa kita itu yang kita selalu berjuang itu ya. Tapi alhamdulillah ya semua ini kita coba dengan baik. Dan saya masih ingat dulu kita awalnya ketemu dengan Ibu Bapak ini Ketua Kaprodi ya, pendirian Aktivindo itu salah satu dipicu oleh ini sama ini karena harus ada dari asosiasi pendidikan tinggi jadi asosiasi Kaprodinya. Nah itu ya jadi itu kalau lihat-lihat itulah salah satu dari Aktivindo itu ya itu mendukung untuk pendirian ini. Nah ya dalam proses ini sekarang saya senang sekali ya dengan PSI yang sudah berjalan dengan baik dan saya menyambut gembira adanya program ini karena penting sekali masalah akreditasi ini. Mudah-mudahan nanti kami bisa membantu apa yang bisa kami bantu. Jadi saya di sini setengah orang PSI ya, setengah di alam sama ini ceritanya. Ya makanya jadi kalau Bu Mel udah benar merasa ya orang PSI orang alam sama, makanya bilang saya pamit kita aja berdua udah ini sebagai orang PSI ini kita ini gitu. Nah, bagian dari pertanggungjawaban kami juga kepada Ibu Bapak nih ya yang dulu mendukung kita untuk mendirikan Lamsama. Nah, jadi sampai saat ini alhamdulillah ya, kita sudah melakukan akreditasi tahun lalu pertamanya, nanti mungkin detailnya akan diinformasikan. Dan ya semua berjalan dengan baik. Dan tentunya banyak sekali penyempurnaan ya, misalnya instrumen itu kita mulai dari nol buat sendiri dan itu memang ternyata berat sekali, banyak hal yang memang harus kita belajar karena awalnya dijanjikan oleh Ban PT ya bisa pakai punya Ban PT gitu, tapi sampai kapan itu ditunggu-tunggu nggak pernah keluar tuh, minta persetujuan dari ketua Ban PT nggak pernah ada. Nah itu akhirnya kita tahun lalu ya mulai geraknya tahun lalu kita betul Ibu Mel ya tahun lalu 2 tahun lalu 2021 ya 2021 itu kita mulai membuat semuanya ya, akhirnya instrumennya sistemnya semuanya kita bangun. Nah ini jadi itu mungkin Ibu Bapak yang sudah melakukan akreditasi merasakan sekali ya masih sistem yang masih uji coba. Tapi alhamdulillah ya kita perbaiki sedikit demi sedikit, mudah-mudahan semakin baik. Nanti kalau nanti bagian ini sudah selesai, kita akan go ke internasional. Jadi kita mau kejar adalah akreditasi internasional. Ini yang menjadi goal kami berikutnya. Mudah-mudahan aja ya, mohon dukungan Ibu Bapak. Saya kira itu sambutan saya. Jadi sebagai orang PSI. Nah, sekarang mengenai saya sudah bagi tugas dengan Bu Mel. Saya menjelaskan tentang tentang pengenalan Lamsama. Nanti Bu Mel tentang instrumennya. Itu nanti jam 11 tanya jawab kita akan bareng-bareng. Izin share Ibu Bapak. Ini kelihatan ya? Tapi belum, ntar dulu ini kenapa keluar hilang? Sudah kelihatan Pak. Kelihatan ini kecil banget. Tuh, saya mungkin mesti gedein dulu. Bentar ya Pak, saya keluar dulu. Nah, kok jadi hilang malah? Nggak bisa. Iya. Nah, ini bisa lihat ya, Ibu Bapak ya.
Ya, Jadi, udah bisa Pak. Ini mengenai pengenalan lamsama yang pertama. Nah, tentunya pertama itu adalah dasar hukumnya. Jadi pendirian lamsama ini didukung kuat oleh undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal 55 ayat 5. Sana dinyatakan bahwa akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Ya, ini yang paling kuat pijaknya kita, karena ini adalah undang-undang. Kemudian Permendikbud nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Kemudian pasal 4 ayat 2 itu menyatakan bahwa persyaratan akreditasi program studi ditetapkan oleh lembaga akreditasi mandiri. Nah, ini dasarnya kita bergerak. Nah, kemudian visi daripada Lamsama yaitu menjadi lembaga akreditasi mandiri yang unggul, independen, dan profesional serta menjadi rujukan nasional dan internasional dalam mendukung terwujudnya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam bidang sains, alam, dan ilmu formal. Jadi bidang sains, alam, dan ilmu formal ini memang cakupan prodinya sedikit, ya sedikit, tapi ini sangat penting ya karena ini mendukung semuanya, ya mendukung untuk orang-orang teknik untuk bergerak, ya karena dasarnya di ilmu sains ini. Sehingga walaupun kecil itu tetap kita berjalan. Kemudian misinya, pertama mengembangkan sistem akreditasi pendidikan tinggi dalam bidang sains, alam, dan ilmu formal. Kemudian melaksanakan akreditasi program studi dalam bidang sains, alam, dan ilmu formal secara profesional. Dan ketiga, membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional. Jadi ini 3 misi kita, dari sistemnya, kemudian pelaksanaan akreditasinya, dan kemudian membangun jejaring. Nah, tujuannya pertama menjadi lembaga profesional yang menjamin mutu proses pendidikan dan lulusan pendidikan tinggi bidang sains, alam, dan ilmu formal sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan perundangan yang berlaku. Kedua adalah menghasilkan informasi kelayakan program studi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, ini jadi nanti ada pengembangan yang terkait dengan kepakaran fisika. Nah, di sini nanti kami akan berkonsultasi dengan PSI ya untuk ini. Kita lanjutkan. Nah, ini struktur organisasi daripada Lamsama. Jadi kalau Ibu Bapak lihat, bagian tengah ini yang bagian yang ngurusin sistem akreditasinya, kemudian nanti ada ketua majelis, ini Prof. Haris, ya, jadi saya sini sebagai lembaga direktur eksekutif. Kemudian di sini ada 5 wakil direktur, ya. Yang pertama itu adalah Prof. Roto, itu sebagai wakil direktur bidang akreditasi. Kemudian Prof. Muktiningsih sebagai wakil direktur bidang operasional. Kemudian Ibu Mel ini yang paling penting nih Bu Mel karena memegang keuangan, wakil direktur keuangan. Ini kalau saya ada apa-apa saya tanya Bu Mel dulu, Bu Mel uangnya ada nggak gitu. Kalau Bu Mel bilang ada baru jalan, kalau enggak ya kita mikir-mikir dulu ya. Karena kita mandiri nggak boleh rugi, tapi juga nggak boleh untung, ini masalahnya. Ya semuanya harus benar-benar dihitung. Nah ini tugas Bu Mel yang paling berat nih karena dalam setahun harus memprediksi anggaran dan semuanya berjalan dengan baik. Tapi saya bersyukur ya dengan adanya Bu Mel ini sampai saat ini semua berjalan dengan baik. Kemudian bagian IT, nah ini Pak Kakak, ya kita bilang Pak Kakak ini Dr. Andes Muhammad Abdul Qadir Marto Prawiro, MSc PSc. Ini ahli IT, ya jadi think tank-nya di belakang IT-nya Lamsama ini Pak Kakak ini. Kemudian Prof. Intan, ya Prof. Intan tadi ini sebagai wakil direktur penjaminan mutu dan kerjasama. Nah, ini juga tugasnya juga berat karena harus menjamin bahwa Lamsama ini berjalan dengan baik dan semakin baik. Oke, jadi kita ada bagian eksekutif dan bagian ketua majelis. Ya, jadi
mirip mirip BAN PT gitu. Tapi di bawahnya yang agak beda. Selanjutnya ruang lingkup Lamsama. Jadi kalau Ibu Bapak lihat di sini ada sains alam, yaitu fisika, kimia, biologi, pembumian dan antariksa. Kemudian ilmu formal, itu matematika, statistika, aktuaria, asuransi, dan antar lingkup, misalnya sains komputasi. Ya, ini masuk antar lingkup. Nah, lingkup ini nanti di prodi mana saja yang masuk dalam bagian Lamsama akan ada surat keputusan dari kementerian, ya, dalam ini diinikan oleh BAN PT. Jadi nanti kalau misalkan ada prodi, wah ini belum masuk di mana-mana gitu. Nah, nanti akan ajukan dulu ke kementerian, kemudian akan turun keputusannya yang biasanya diini oleh BAN PT. Jadi nanti prodi mana akan masuk ke Lamsama. Ya. Jadi ini dinamis sekali. Kemarin kita terima ada berapa? Ada 7 prodi baru yang masuk ke dalam ruang lingkup Lamsama. Ya, lanjut. Nah, kemudian cakupan prodi program studi Lamsama. Peraturan BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 19 tahun 2022 tentang cakupan akreditasi program studi pada lembaga akreditasi mandiri. Jadi SK Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor sekian ya tahun 2022 ini revisi cakupan akreditasi program studi untuk periode pembahasan November 2022. Jadi yang terakhir ini kita ada 93 program studi masuk ke dalam cakupan program studi Lamsama. Ya, dari S1, S2, S3 termasuk juga D3. Ya, D1, D2, D3. Jadi yang terapan dan yang sains. Nah, kemudian lembaga pemrakarsa Lamsama. Jadi di sini Bapak bisa lihat ada HKI, PSI, PBI, ada HAI, ada Indo MS Matematika, ada MIPANET, dan HAGI, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Ini pemrakarsa, tapi nanti banyak didukung juga oleh himpunan profesi yang lainnya. Nah, bagaimana mengenai alur akreditasi? Jadi flow-nya seperti ini. Jadi pertama, pengajuan akreditasi. Ini ada dokumen administrasi dan pembayaran akreditasi. Setelah diajukan, kemudian diunggah dokumen akreditasinya. Setelah dokumen diunggah, ini Bapak punya waktu ya sampai kita baru memproses setelah data itu lengkap. Jadi kalau data belum lengkap, itu belum diproses. Nah, jadi Ibu Bapak kalau sudah lengkap semuanya nanti diinformasikan, baru kita proses. Nah, ini ada data utama, ada data pendukung. Nah, kemudian setelah ini diproses akan dilanjutkan ke asesmen kecukupan AK oleh asesor. Ini setelah diperiksa nanti akan ada AL, asesmen lapangan. Tentunya nanti setelah hasil AK ini disetujui, jadi nanti ada validator ya yang akan menilai apakah AK-nya itu sudah lengkap, sudah benar. Nah, setelah ini baru masuk ke AL, asesmen lapangan, dan terakhir adalah hasil akreditasi. Ini menyangkut surat keputusan hasil akreditasi dan sertifikat akreditasi. Nah, ini kantor kita, kantor Lamsama. Ya, tadi Bu Ana bilang ini kosong terus ya. Ya memang kita pertemuan di sana kita agendakan minimum sebulan sekali gitu ya. Kita akan bertemu secara luring. Nah, di luar itu kita bertemunya seminggu 2 kali itu lewat daring. Gitu. Tapi di kantor kami ini tetap ada orang ya, ada yang standby. Jadi kalau ada apa-apa bisa masuk sana, tanyakan, ada yang jaga. Nah, kemudian untuk website kita ada 2. Satu website yang namanya website Lamsama, ini informasi umum ada di sini. Jadi siapa aja bisa masuk. Kemudian ada website untuk akreditasi, namanya Salam. Ini Salam. Ya, jadi Ibu Bapak bisa mengunggah dokumen akreditasi di Salam. Patokannya adalah 180 hari
sebelum kadaluarsa. Jadi akreditasi kadaluarsa 80 bulan, jadi kira-kira 6 bulan sebelum kadaluarsa itu sudah harus masuk lengkap. Ya, bukan ini. Jadi kami ngitungnya gitu. Jadi 6 bulan sebelum akreditasi terakhir itu sudah lengkap datanya di dokumen salam. Tadi dokumennya banyak ya, kalau belum lengkap kita belum proses. Oleh karena itu Ibu Bapak yang di dalam merencanakan untuk ini dihitung ya dari kapan berakhir kurangi 6 bulan. Nah, sekarang itu yang terakhir di mana semua harus beres. Ya, jadi Ibu Bapak para Kaprodi bisa merencanakan. Tentunya kalau 6 bulan sebelumnya mungkin 12 bulan sebelumnya sudah mulai nih proses perlengkapan dokumen akreditasinya. Nah, ini contoh daripada website Salam ya. Ini yang website ini khusus untuk proses akreditasi. Ya, di sini Ibu Bapak bisa lihat nih. Ya, setiap saat ini diupdate. Jadi ada berapa pengajuan akreditasi, kemudian pengajuan dalam proses, asesmen cukupan, asesmen lapangan, dan terakhir hasil akreditasi. Ya, kemudian, nah kalau ada hal-hal terkait dengan Lamsama, Ibu Bapak bisa mengontak informasi Sekretariat Lamsama or ID dengan nomor kontak ini, ya silakan. Atau kita juga punya medsos, ya ada Lamsama Manager atau Lamsama di sini. Oke. Nah, ini adalah foto pertemuan kita dengan MIPANET tahun 2017. Ya, jadi ini para dekan ini ngumpul waktu itu ada pertemuan di ITB. Nah, kita foto dan ini salah satu foto yang cukup berkesan buat kami ya karena ini yang pertama kali kita secara resmi berdiskusi dengan MIPANET, para dekan daripada MIPANET. Nah, ini ada foto. Nah, ini pertama kali kita di launching nih secara resmi oleh pemerintah ya di Bali 26 Agustus 2019. Ya, di sini ini ada Pak Anies sebagai Dirjen dulu ya, Pak Ismu sebagai Dirjen. Oke. Nah, itu saya kira udah. Ya. Nah, itu gambaran tentang beberapa hal tentang Lamsama. Saya kira itu apa mau dilanjutkan dulu atau mau diskusi tanya jawab dulu sebelum kita lanjutkan, Bu moderator, silakan. Saya kira dilanjutkan aja, Prof. Nanti diskusinya di belakang. Oke, ya. Saya kembalikan ke Bu moderator, nanti dilanjutkan oleh Bu Melani. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mitra atas paparannya. Berikutnya kita lanjutkan paparan dari Bu Melani. Silakan Ibu, waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Umi atas undangannya dari PSI, Bu Adna, Bapak Ibu semuanya. Ini senang sekali bisa bergabung di PSI ini. Karena ini mulainya kan tahun 2012 itu waktu itu kita membuat CPL itu ya Pak Mitra ya, CPL PMK, kemudian dalam proses itu kita melihat undang-undang dan kemudian punya ide LAM. Waktu itu kita mau bikin LAM fisika aja gitu. Belum LAM sama, belum kepikir satu MIPA. Terus ternyata setelah banyak belajar ya, karena keterbatasan pengetahuan kami waktu itu, maka harus ada Aktivindo waktu itu juga inginnya menjadi pendiri gitu, tapi harus berbadan hukum gitu, sehingga waktu itu tidak bisa dimasukkan, tapi saya kira juga tidak masalah karena ada MIPANET. Jadi ini ceritanya memang cukup panjang, berliku dan sebagainya, dan tadi seperti kata Pak Mitra sampai hari ini masih penuh perjuangan gitu. Jadi banyak hal yang terjadi di sini, termasuk mengapa kok yang pendidikan fisika kemudian tidak masuk di Lamsama dan sebagainya. Jadi jalannya cukup berliku. Sempat juga saya dan Pak Mitra bilang, udah bilang aja ke Pak Menteri kita nggak usah jadi ada LAM.
benar-benar kami bilang, udah lam yang dari Lamsam ini nggak usah dilanjutkan. Ternyata dari Dikti, harus berlanjut gitu. Udah kita bikin tapi kami nggak mau mengoperasikan. Itu harus Pak Mitra tanggung jawab itu nanti gitu dan sebagainya. Jadi jalannya cukup panjang Bapak Ibu, dan kami tahu bahwa di PS ini juga banyak asesor baik yang dulu dari Ban PT ataupun asesor yang baru saja kami rekrut. Tujuannya adalah supaya nanti penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Lamsama ini makin hari semakin baik. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama berjuang untuk meningkatkan penjaminan mutu di sini. Izin saya share screen dulu. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah nampak. Sudah ya. Ini saya membuat judul itu provokatif gitu. Jadi menuju peringkat unggul Lamsama. Jadi harus unggul karena nantinya akreditasi harus unggul semuanya gitu. Dan PSI ini di fisika ini sebenarnya menjadi motor utama di dalam Lamsama ini. Jadi Pak Mitra tahun 2017 awalnya bukan sebagai ketua tim pembentuk proposal, tapi kemudian Pak Mitra ini kalau nggak Pak Mitra ketuanya kita nggak jadi ini proposal ini, kan sudah banyak contoh ya proposal tapi ini nggak jadi, ini harus kita saya bilang gitu, harus Pak Mitra ketua harus mau, waktu itu rembugan gitu, akhirnya ya udah kita jalankan sama-sama dengan berbagai lika-likunya tadi. Jadi saya beri judul menuju peringkat unggul. Jadi fisika ini harus punya peringkat unggul karena menjadi basic science dari semua keilmuan yang ada. Menurut kita kan harus begitu ya Bapak Ibu ya, dan itu memang sudah terbukti. Jadi tugas utama dari LAM dalam akreditasi program studi adalah satu, melakukan akreditasi program studi, melakukan konversi akreditasi internasional, tadi Bu Umi sudah nyinggung tentang konversi ini, memberikan rekomendasi program studi baru dengan akreditasi minimum. Ini penugasan dari Dikti dan kita sudah melakukannya untuk ketiga poin ini. Baik prodi dari perguruan tinggi ini terutama dari non PTNBH, yang PTNBH juga kita harus melakukan semacam verifikasi terhadap pendirian program studi baru sesuai aturan yang ada. Kemudian satu hal lagi sebenarnya sebelum saya masuk PowerPoint berikutnya, itu adalah kita dulu pernah punya angan-angan ya Prof. Mitra bahwa asosiasi seperti PSI ini itu menjadi suatu organisasi yang memberikan bimbingan kepada prodi-prodi. Jadi monggo silahkan Bu Adna nanti dikoordinir sehingga misalkan program studi fisika itu kan kita bisa klasterkan gitu ya, yang levelnya beda-beda, jangan dicampur karena nanti pasti persoalannya itu berbeda, dan itu bisa saja nanti PSI ini melakukan bimbingan teknis. Narasumber bisa diminta dari kita, kemudian BIMTEK-nya bisa dari para asesor yang ada di PSI, misalkan dan sebagainya begitu. Atau mungkin bimbingan teknisnya nggak bisa ya Prof. Mitra ya dari asesor ya, tetapi ini bisa kita komunikasikan supaya tujuannya adalah supaya jangan sampai ada salah paham di dalam mengisi LED ataupun data-data LKPS. Salah satu contohnya adalah kemarin ada sepertinya salah persepsi gitu tentang DTPS, dosen tetap program studi. Kalau gitu dibanyakin aja gitu tanpa melihat pangkat dan sebagainya. Ternyata DTPS banyaknya itu lektor, padahal ini program studinya S3. Yang lainnya sudah bagus-bagus, akhirnya tidak bisa unggul karena aturan itu. Nanti kita lihat mengapa. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita lihat baik-baik gitu, aturan-aturan yang ada, supaya tadi seperti yang Bu Umi sampaikan, jangan sampai kemudian salah, kemudian mestinya begini menjadi agak ribet lagi gitu dan sebagainya. Bapak Ibu, tadi pendahuluan yang sifatnya juga provokatif saya kira ya gitu, karena aduh ini kok jadi ribet dan sebagainya, tapi tujuannya adalah sebenarnya kita ingin menegakkan supaya penjaminan mutu kita ini benar-benar jalan. Di dalam Lamsama kita punya nanti ada dua jenis data Bapak Ibu. Satunya itu data yang kuantitatif hitungan.
jumlah dosen, jumlah mahasiswa, itu kan dihitung gitu ya. Ngitungnya pun kadang-kadang ada yang keliru juga gitu ya. Ngitung keliru, padahal kita fisika hitungannya udah angel-angel. Ketika diberi hitungan sederhana malah keliru itu ya, mungkin karena sederhananya. Kemudian ada juga yang data kualitatif. Data kualitatif ini maka apa yang disampaikan oleh tim penyusun borang itu harus benar-benar yang berkualitas berdasarkan data, fakta, dan bahasanya itu yang mudah dimengerti. Ketika disuruh baca ulang aja, penyusunnya nggak paham maksudnya apa, apalagi asesornya gitu ya. Bagaimana mereka bisa memberikan penilaian yang cukup baik. Jadi kita sering mengatakan sebagai bahasa dewa, ini hanya para dewa yang tahu, kita pun nggak tahu maksudnya apa gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan, oh ini ngisi borang, bondonya ngarang. Walah, ini kalau sudah mengarang bebas sulit juga ini mengartikan begitu ya. Jadi intinya begitu, tipe data ini dinilai dan mencermati kata demi kata dalam borang. Jadi asesor itu dilatih untuk membaca seluruh dokumen. Jangan sampai punya anggapan paling nggak dibaca oleh asesornya, itu enggak. Mereka paham betul, harus paham betul. Mengapa? Tadi di prosesnya kan ada validator. Validatornya akan lihat asesor ini baca apa enggak gitu. Akan sangat ketahuan. Kemudian Lamsama ini kan menyerahkan sepenuhnya pada expert judgment asesor dan validator. Mereka lah yang harus tahu betul bagaimanakah kondisi program studi berdasarkan apa yang ditulis di LED dan apa yang ditulis di LKPS. Sehingga ketika menyusun, itu kalau kita ada 17 dokumen Bapak Ibu seluruhnya, maka yang 8 itu bisa dipilih satu yang namanya suplemen, itu penciri dari Lamsama. Kemudian ada juga panduan-panduan, itu harus dibaca dulu. Jangan sampai menyusun LED ini tidak berdasarkan panduan, tetapi berdasarkan apa kata teman sebelah yang pernah mengajukan akreditasi, karena mungkin akan berbeda sekali. Kemudian untuk penilaian, ini ada rubrik penilaian, ada pembobotan, kemudian juga ada nilai dan peringkat akreditasi. Yang membedakan sekarang ini adalah ada persyaratan. Ada persyaratan, yaitu bahwa nilai untuk 361 itu unggul, kemudian 301 sampai 361 itu baik sekali, 200 sampai 300 baik, dan NA itu kurang dari 200 itu tidak ada syarat peringkat akreditasi. Jadi reakreditasi tadi disampaikan Prof. Mitra harus 180 hari atau 6 bulan sebelum masa akreditasi habis, dan reakreditasinya itu paling cepat 1 tahun. Saya tuh kok baik sekali, padahal menurut kami itu baik, unggul gitu. Terus maka ingin mengajukan yang baru, maka itu juga ada waktunya. Ini adalah detail dari tadi yang disampaikan Prof. Mitra tentang siklus penilaian di akreditasi program studi. Intinya sama, cuman ini lebih saya detailkan lagi. Jadi UPPS unit pengelola program studi. Jadi ini siapakah yang mengelola? Yang mengelola itu diserahkan pada perguruan tinggi masing-masing. Bisa fakultas, bisa misalkan institusinya, bisa departemennya, tergantung siapa yang diberi tugas. Namun tugas ini bukan hanya tugas ketika mengkoordinir adanya akreditasi, termasuk kewenangan. Misalkan saja sebuah unit ditugaskan menjadi UPPS. Apakah dia punya kewenangan dalam hal keuangan? Apakah dia punya kewenangan dalam SDM? Apakah dia punya kewenangan dalam memutuskan beberapa hal teknis di situ? Jadi itu biasanya yang akan dicek oleh asesor. Kemudian ada pengecekan kelengkapan oleh administrasi Lamsama. Ini nanti akan ada verifikasi, oke, dokumennya sudah lengkap, maka silakan melakukan finalisasi. Begitu finalisasi dilakukan, maka dokumen yang ada siap untuk dinilai. Selanjutnya, Lamsama akan menugaskan 2 orang asesor dan 1 orang validator. 2 asesor ini akan membaca lengkap dokumen. Mereka tidak saling tahu siapa bertugas dengan siapa. Artinya, kalau
salah satunya itu bacanya kelewatan, akan ketahuan. Kalau dua-duanya kelewatan, pasti nggak akan cocok, nggak akan sama. Maka validator ini bisa mengecek kebenaran informasi yang diberikan asesor terkait dengan dokumennya. Setelah itu dilakukan penilaian dokumennya. Mungkin ada pertanyaan begini, kenapa sih kok sampai 6 bulan? Proses ini biasanya cukup lama, Bapak Ibu. Jadi asesor ini sebenarnya diberi tugas yang pertama itu hanya beberapa hari aja, 1 minggu paling lama. Kemudian bahkan kadang-kadang ada yang dipaksa 3 hari harus selesai begitu. Tetapi karena dari asesor ke validator, validator memerlukan waktu juga untuk menilai, bisa dikembalikan ke asesor, balik ke validator. Iterasi ini yang bisa memakan waktu cukup lama. Selama ini, selama jadi validator di Ban PT maupun di LAM ini, belum pernah ada yang sekali jadi. Submit langsung oke, itu belum pernah ada. Ada yang rekornya itu mencapai 5 kali, bolak-balik, padahal 1 kali iterasi itu memerlukan waktu yang juga tidak sedikit. Itulah mengapa kok kita perlu waktu cukup panjang. Belum lagi nanti kalau asesornya itu tidak cepat, sampai 2 minggu. Sudah gitu dia mungkin agak jengkel karena banyak perbaikan. Lama lagi, bisa dibayangkan di bagian ini itu cukup lama. Kemudian setelah proses penilaian selesai, ada submit TPAK. Ya, submit TPAK dan seterusnya ini tadi yang saya maksudkan bolak-balik tadi. Kemudian ada penugasan AL. Nah, penugasan AL ini kan seharusnya minimum 10 hari kerja sebelum AL-nya dilaksanakan. Dalam hal tertentu, Bapak Ibu, mungkin Prodi ditawari mau nggak kalau 5 hari lagi dilakukan asesmen lapangan. Mengapa demikian? Biasanya pertimbangannya adalah akreditasi dari Prodi ini sudah mau habis. Kita itu dari Lamsama merasa kasihan kalau tidak segera dilakukan asesmen lapangan. Tetapi kalau tidak bersedia juga tidak apa-apa. Konsekuensinya mungkin nanti akan mundur. Peringkat akreditasinya itu keluar itu mundur, tidak tepat waktu. Pun juga kalau tadi submit dokumen itu kurang dari 180 hari, kan seringkali ada, boleh nggak kita mundur submitnya? Monggo. Biasanya kalau masih di atas 150 hari kita berikan waktu, tetapi kalau nanti ada keterlambatan itu tidak boleh menyalahkan Lamsama, sehingga ada surat di situ yang menyatakan bahwa kalau minta mundur maka konsekuensinya ditanggung sendiri gitu. Tidak boleh ngeburu-buru gitu. Kemudian pelaksanaan AL ini sekitar 4 hari. Terus kemudian asesor ini punya tugas yang sangat banyak, Bapak Ibu. Banyak banget. Jadi dia harus membuat berita acara, melakukan verifikasi tentu saja, verifikasi antara data dan fakta. Bisa saja nanti yang Bapak Ibu baca antara komentar waktu di AK dan komentar waktu di AL itu sama. Kalau sama nggak mungkin itu ada perubahan nilai. Kalau berubah, maka bisa dilihat perubahannya positif apa negatif. Kalau perubahannya positif, Bapak Ibu di Prodi dan di UPPS bisa berharap nilainya naik. Tetapi kalau tidak, mungkin nilainya turun. Bagaimana kalau seorang asesor mengubah nilai tanpa mengubah deskripsi, validatornya akan mengembalikan ke posisi semula. Bapak Ibu tidak tahu nilainya yang di Prodi, tetapi bisa dilihat dari deskripsinya. Maka mengapa kok Lamsama itu memberikan waktu yang sangat cukup dibandingkan dengan Ban PT untuk asesmen lapangan. Bapak Ibu tidak boleh lalai dalam memeriksa ini. Satu persatu harus diperiksa. Kalau dalam diskusi harusnya ada perubahan dan di form yang diberikan dari asesor ke Prodi tidak ada perubahan, jangan berharap ada perubahan nilai di situ. Bahkan pernah ada suatu Prodi tertentu karena asesornya itu pengen buru-buru pulang, maka
banyak yang kosong, tapi tetap ditandatangani. Maksud saya begini Bapak Ibu, di prodi itu nggak boleh takut pada asesor, karena waktunya dia harusnya itu 3 malam di tempat prodi Bapak Ibu. Jadi itu harus diperhatikan betul-betul supaya berita acara ini kemudian nanti valid. Nah, berita acara itu harus ditandatangani oleh prodi dan oleh UPPS pada akhir halaman, dan setiap halaman itu nanti harus ada parafnya. Kalau tidak, validator nggak akan menerima, dan itu prosesnya menjadi lebih lama lagi. Jadi ini pelaksanaan AL ini harus menjadi konsentrasi Bapak Ibu semua. Jangan kemudian merasa senang, wah asesornya udah pergi, enak nih. Tapi di proses depannya ini harus betul-betul diteliti. Kok nggak ada parafnya? Harus diparaf, harus diparaf. Karena ini menjadi dokumen resmi yang kalau nanti ada konsekuensi hukumnya, itu valid adanya. Nah, setelah divalidasi oleh validator, baik yang divalidasi bukan hanya tabel penilaian, tetapi juga dokumen, berita acara, laporan hasil, dan juga informasi tambahan terkait dengan verifikasi data. Asesor harus mengupload semua. Kalau tidak, bisa tidak diterima. Kemudian setelah ini beres semua, baru ada rapat peringkat akreditasi oleh DE dan MA, dan kemudian keluar SK peringkat. Nah, SK peringkat ini bisa diterima, bisa tidak. Kalau diterima maka selesai, tapi kalau tidak diterima ada proses banding. Proses banding bagaimana? Di Lamsama kita punya 69 butir yang dinilai. Dari 69 ini, maka 15% yang boleh dipersoalkan melalui proses banding. Artinya ada 10 butir yang boleh dipersoalkan. Mengapa kok dibatasi? Bukankah tadi saya sampaikan di sebelumnya Bapak Ibu dari Prodi dan UPPS itu sudah menyetujui isi dari berita acara? Ya kan? Kalau sudah disetujui, mestinya tidak menjadi persoalan lagi. Mengapa ini kemudian menjadi persoalan? Oke, kita kasih peluang, tetapi peluang ini adalah 15%. Masa 69 mau semuanya dibanding. Jadi ini kan nggak fair gitu ya. Maka banding ini biasanya karena ekspektasinya itu tidak sesuai. Harusnya saya unggul, kenapa jadi baik sekali, misalkan begitu ya. Maka ini boleh dilakukan proses banding. Nah, untuk syarat unggul dan baik sekali itu ada 3 ya Bapak Ibu. 1 itu butir nomor 5 tentang penjaminan mutu. Di penjaminan mutu ini kalau sebuah program studi tidak memiliki skor lebih dari 3,5, maka tidak bisa terakreditasi dengan peringkat unggul. Dan skor baik sekali kalau nilainya tidak lebih dari 3. Jadi ini syaratnya. Nah, penjaminan mutu ini, butir 5 ini sifatnya adalah deskripsi. Jadi ini nanti tolong diperhatikan baik-baik. Syarat yang kedua itu adalah butir nomor 10 tentang sumber daya manusia. Ini kualifikasi akademik dari DTPS. 3,5 kalau doktor pada program studi sarjana itu adalah 51%. Kalau di magister dan doktor juga beda lagi persyaratannya. Kalau doktor misalkan minimum ada 2 guru besar, kemudian nilainya juga tidak hanya doktor syaratnya, tetapi juga harus lektor kepala lebih dari 51%. Kalau skor baik sekali, minimum doktornya 1. Jadi mestinya di program studi yang sama, UPPS di program studi yang sama, kalau dia doktornya 1 baik sekali, dia sebenarnya agak sulit ya untuk
mempunyai program studi S3 dengan kualifikasi yang baik. Kemudian untuk berikutnya adalah peralatan utama laboratorium. Jadi di sini ada ketersediaan, aksesibilitas, mutu sarana laboratorium untuk menjamin pencapaian dan sebagainya. Ini nilainya harus lebih dari 3,5 untuk unggul dan skor baik sekali untuk 2,5. Artinya dengan syarat ini Bapak Ibu bisa saja nanti peringkat skornya itu lebih dari 361 unggul, bisa unggul. Tetapi karena syaratnya tidak dipenuhi, maka bisa saja ini menjadi peringkatnya itu baik sekali atau bahkan baik. Seperti tadi di awal saya sampaikan, ada sebuah program studi, skornya itu 366, mestinya peringkatnya unggul. Tetapi ada satu syarat yang dia tidak memenuhi, baik sekali saja nggak memenuhi. Sehingga dengan terpaksa ini keluarnya baik. Belum keluar ya Prof. Mitra, tapi menjadi baik nanti gitu. Tapi bagaimana nanti menyelesaikannya? Maka Lamsama juga memberikan peluang untuk perbaikan peringkat tadi. Misalkan saja nilainya itu kurangnya di penjaminan mutu. Maka siklus penjaminan mutu itu kan nggak mungkin 1 bulan ya atau 6 bulan gitu. Jadi ini minimum 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun kalau program studi dan UPPS ini berhasil menunjukkan bahwa penjaminan mutunya itu kemudian sudah baik dan ini dinilai sangat baik dengan skor yang lebih dari 3,5, penilaiannya tidak perlu mendatangkan asesor lagi, tetapi cukup dengan DE-nya Lamsama, maka bisa saja nanti kemudian peringkatnya diubah menjadi unggul. Sumber daya manusianya, ternyata dokternya itu kurang. Dokternya itu masih 49%, kurang 1 orang. Maka yang bisa dilakukan, apakah dalam kurun waktu tersebut ada dokter yang sedang sekolah lulus, atau rekrutmen dokter baru, dan sebagainya, maka ini juga bisa dikomunikasikan dengan Lamsama. Tetapi tentu saja, kalau dalam hal dokter ini harus dosennya itu masuk di PD Dikti, Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Nah, kemudian laboratorium. Oh, ini ternyata kemarin itu nggak itu salah, atau kita punya alat-alat baru. Monggo nanti ini dikomunikasikan. Artinya walaupun tadi skornya sudah tinggi, tetapi peringkatnya tidak sesuai dengan skornya, ini bisa dikomunikasikan bagaimanakah memperbaiki. Intinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memandang ini sebagai cara Lamsama dan cara program studi bersama-sama untuk meningkatkan kualitas. Kalau sebuah perguruan tinggi, sumber daya manusianya itu semuanya S2. Kami itu meyakini bahwa publikasi, kemudian kegiatan-kegiatan lain, bahkan kualitas dari lulusannya itu tidak bisa sangat baik. Dengan hanya misalkan 6 dosen berpendidikan S2. Jadi mohon latar belakang kami untuk memberikan syarat ini juga dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan fisika di Indonesia. Nah, untuk magister seperti ini Bapak Ibu, jadi ini lebih banyak. Kemudian untuk magister ini seperti ini, jadi ada perbedaan sedikit tentang persyaratan, tapi intinya adalah bahwa 3 syarat tadi penting. Bapak Ibu, untuk supaya nanti menyingkat waktu saja, saya akan ini untuk dokter ya, untuk dokter saya akan memberikan contoh saja langsung, misalkan tadi butir nomor 5. Bagaimanakah supaya tidak Bapak Ibu nanti ketika menyusun borang Lamsama tidak terjebak dalam urusan persyaratan tidak dipenuhi. Contohnya butir nomor 5. Jelas di sini dalam matrik penilaian, matrik ini nanti bisa Bapak Ibu ini ya miliki semua bagaimana menilainya. Dalam matrik penilaian ini sifatnya deskriptif. Jadi deskripsi dari Bapak Ibu. Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal, akademik dan non-akademik yang dibuktikan dengan
keberadaan 5 aspek, yaitu 1, dokumen legal pembentukan unsur pelaksanaan penjaminan mutu. Maksudnya apa? Dalam perguruan tinggi pasti punya bagian yang berurusan tentang penjaminan mutu. Entah itu kantor penjaminan mutu, entah itu gugus penjaminan mutu, apapun namanya. Nah, pembentukannya tentu saja harus ada legal formalnya. Apakah ada SK rektornya dan sebagainya. Kalau pertanyaannya, Bu, apakah itu harus SK rektor? Sekarang begini, penjaminan mutu akademik dan non-akademik di sebuah perguruan tinggi, ini mestinya menempati jenjang yang cukup tinggi, dan mestinya ini adalah SK rektor. Kemudian ada pertanyaan lagi biasanya, tapi kami itu di program studi, nggak punya itu. Oke, yang punya hanya rektorat ya, tingkat rektorat, tetapi pelaksanaannya nanti pasti sampai di program studi kan. Jadi nanti harus diuraikan ini bagaimanakah pelaksanaan, pengelolaan, dan keberadaan unit yang mengelola penjaminan mutu. Jadi yang nomor 1 itu hanya dokumen legalnya yang diperlukan. Maka harus ada, dan ini juga tolong dituliskan, diinformasikan di dokumen. Pembentukan unit penjaminan mutu ini didasarkan pada SK Rektor nomor sekian, 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 tugasnya apa. Nomor 2, ketersediaan dokumen mutu. Jadi untuk menjalankan penjaminan mutu, itu kan harus ada, ini mutu perguruan tinggi, ini mau seperti apa toh? Kan gitu kan ya. Sistem penjaminan mutu internalnya itu bagaimana? Pasti ada kebijakan-kebijakannya. Kemudian manualnya untuk melakukan assessment pada unit, pada fakultas, pada program studi, itu manualnya gimana? Kan pasti ada asesornya di situ dan dia akan mengikuti SOP yang ada. Standarnya bagaimana? Dan formulirnya seperti apa? Ini harus ada. Kalau enggak, kami yakin melakukannya penjaminan mutu ini nggak baik gitu, nggak bagus pasti, nggak terdokumentasi. Jadi bagian 2 ini harus punya. Asesor akan ngecek bagian per bagian. Kemudian keterlaksanaan siklus penjaminan mutu, PPEPP-nya seperti apa? Oh, kalau di sini kurang harus seperti apa? Penanganannya bagaimana dan sebagainya. Kemudian yang nomor 4, bukti sahih atau bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutunya. Buktinya apa kalau itu dilakukan? Dan buktinya apa kalau itu ada perbaikan dan sebagainya. Kemudian memiliki external benchmarking dalam penjaminan mutu. Jadi UPPS itu bisa melihat kalau perguruan tinggi lain kok bisa bagus gitu, penjaminan mutunya gimana. Dikti itu sering mengeluarkan ranking-ranking perguruan tinggi yang salah satunya itu adalah tentang penjaminan mutunya. Nah, itu bisa dilihat, oh perguruan tinggi A itu kok bisa bagus ya, rankingnya tinggi. Kita bukan mendewakan ranking, tapi paling tidak itu salah satu ukuran. Penjaminan mutunya seperti apa ya? Misalkan begitu. Jadi benchmarking ini diperlukan. Jadi ini 5. Salah satu contoh yang harus dituliskan tadi, ini contoh sederhana, penjaminan mutu pelaksanaan pendidikan. Berarti itu kan yang mau kita lihat kan dosen mahasiswa berkegiatan belajar mengajar di kelas. Pelaksananya pasti di program studi. Tapi ini dikoordinir siapa? Dikoordinir misalkan oleh UPPS-nya, apakah fakultas, apakah departemen, dan sebagainya. Kemudian atas dasar apa UPPS itu melaksanakan? Maka lihatlah kebijakan SPMI-nya itu. Jadi tugas masing-masing jenjang itu akan kelihatan. Yang non-akademik, misalnya apa non-akademik? Bapak Ibu di perguruan tinggi kan sering punya kerjasama dengan pihak luar. Nah ini ada nggak penjaminan mutu untuk yang seperti ini? Ada, tapi adanya di rektorat. Ada tidak dosen yang terlibat di situ? Dan bagaimanakah itu berjalan dengan baik? Dan penjaminan mutunya itu kelihatan, monefnya, monitoring, evaluasi suatu kegiatan dilakukan atau tidak. Nah, di dalam SPMI itu kan memang biasanya ada yang sifatnya itu SPMI terhadap unit, terhadap pengelolaan,
itu lebih ke non-akademik biasanya, dan juga SPMI terhadap akademik. Kalau akademik kan detail ya Bapak Ibu ya, ngajarnya gimana, RPS-nya seperti apa, dan sebagainya. Kalau semuanya itu dilakukan secara online, maka asesor juga bisa menanyakan kalau sistem online seperti apa caranya. Misalkan sekarang sudah tidak usum lagi ya, tidak zamannya lagi, kemudian dosen itu menulis di lembar tentang apa-apa yang dikerjakan. Mungkin semuanya sistemnya sudah secara online. Nah, itu bisa juga nanti itu dilaporkan bahwa sistemnya seperti itu, pengecekan, monitoring, dan sebagainya itu dilaksanakan secara online dengan aplikasi ini. Nanti asesornya akan mencoba saya akan membuka seperti apa dan sebagainya. Tapi bagian ini Bapak Ibu mohon mendapat perhatian yang serius karena ini menjadi salah satu syarat untuk terakreditasi baik sekali maupun terakreditasi unggul. Yang kedua, itu adalah kualifikasi akademik DTPS. Ini sifatnya kuantitatif, dihitung. Kalau dihitung kan lebih mudah ya, kita bisa tahu. Nah, S3-nya harus lebih dari 50%. Kemudian dan sebagainya. Loh, ini hitungan gimana? Coba diperhatikan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi itu seperti apa? Mendukung atau tidak? Ternyata NDTPS-nya itu banyak yang dosen S2. Betul enggak dia itu cukup kompeten, dan bagaimanakah kemudian program studi itu mengakomodir tentang bagian ini. Jadi ini lebih mudah ya Bapak Ibu ya, nomor 10. Kemudian nomor 28. Nomor 28 itu tentang ketersediaan dan aksesibilitas dan mutu sarana laboratorium untuk menjamin capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. Nah, kita tahu di fisika ini ada dua fungsi dari peralatan. Yang satu biasanya untuk penelitian, yang satunya untuk praktikum fisika dasar, elektronika, fisika modern, dan sebagainya. Itu memang mahasiswa perlu adanya skill laboratorium. Jadi di sini UPPS lah yang harus menuliskan. Karena akses peralatan ini bukan hanya yang ada di program studi, tetapi bisa saja ini yang berada di seluruh universitas. Tapi aksesnya seperti apa? Bagian inilah yang harus dijelaskan dan harus clear. Mana ini yang bisa meningkatkan suasana akademik dalam hal penelitian, baik yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa, ataukah sekarang alat laboratorium yang digunakan untuk meningkatkan skill mahasiswa dalam hal penggunaan peralatan di ranah fisika, mulai fisika dasar 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan-penjelasan seperti ini, karena LED itu dibatasin 120 halaman, maka penjelasannya bisa disampaikan di suplemen. Bisa saja di LED nanti dituliskan penjelasan lengkapnya ada di suplemen halaman sekian. Jadi supaya jangan tebak-tebakan ya, asesornya suruh nyari-nyari sendiri. Nah, bener kan, dia nggak akan nemu lah Bapak Ibu yang mau dinilai, kan harusnya semudah-mudahnya lah gitu ya asesor melihatnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi prodi fisika tercinta yang sekarang ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk meningkatkan mutunya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Umi. Baik, terima kasih Bu Melani atas paparannya. Bapak Ibu semua, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Prof. Mitra terkait latar belakang bagaimana Lamsama dengan sejarah panjangnya terbentuk. Kemudian Ibu Melani menyampaikan terkait instrumen, bagaimana bisa menyusun LED dan LKPS agar unggul gitu ya. Tadi ada poin-poin penting terkait jaminan mutu, kemudian SDM dan sarana lab. Selanjutnya saya kira kita langsung ke sesi diskusi. Bapak Ibu, saya persilahkan jika ada yang ingin disampaikan. Monggo.
Silakan Bapak Ibu. Mohon izin Prof. Mitra, tadi Bu Atna keluar dulu karena Ya, ada training. Silakan, ini ada Pak Togar nih, asesor kita yang baru. Pak Togar, apa kabar? Ada pertanyaan apa? Pak Togar ini asesor baru, Baik, Prof. Bu Mel. Press from the open nih Pak Togar. Baru minggu lalu pengumumannya. Iya, Prof. Ya, Bu. Mungkin saya mulai dulu ya Pak Mitra, Bu Mel. Ya, silakan Bu Ana. Begini Pak, untuk akreditasi Lamsama tadi kan sudah dipaparkan sejarah pembentukannya gitu ya. Nah di saat yang bersamaan kan ada Ban PT juga masih jalan ya Pak ya. Jadi posisinya tuh seperti apa ya? Apakah seluruh perguruan tinggi itu wajib melakukan akreditasi ke Lamsama atau masih bisa ke Ban PT nih? Artinya ada dua opsi gitu. Itu mungkin awalnya itu dulu deh. Mungkin bisa diperjelas. Ya. Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi kalau berdasarkan undang-undang tadi, yang Undang-Undang Nomor 12 tadi itu, dinyatakan akreditasi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang yang melakukan itu bukan Ban PT, bukan pemerintah, tapi akreditasi mandiri. Nah, sekarang ini kalau sudah ada di LAM, maka Ban PT tidak melakukan itu. Nah, jadi peran Ban PT di mana? Ban PT di sini nanti perannya sebagai monitor. Ya, monitor apakah LAM berjalan sesuai dengan alurnya gitu. Dan kami akan dimonitor terus oleh Ban PT. Juga kalau kita buat instrumen juga harus dengan persetujuan Ban PT dulu, baru itu bisa kita lakukan gitu. Itu jadi sampai saat ini memang begitu. Jadi akreditasi kalau sudah ada di LAM itu oleh LAM. Dan nanti yang menentukan itu prodi, ada kadang-kadang kan ada prodi ini masuk mana nih sebenarnya gitu. Nah itu nanti juga ditentukan oleh pemerintah, dalam ini oleh Ban PT biasanya yang ini kan. Gitu Bu Ana. Baik, selanjutnya terkait aturannya gimana Prof? Apakah ya aturan-aturan Ban PT yang karena kita sudah beralih ke LAM, misalkan yang fisika ya ke Lamsama, apakah otomatis yang aturan Ban PT ini tidak berlaku lagi gitu ya aturan-aturannya? Kita mengikuti aturan dari LAM semua atau masih berlaku juga gitu? Jadi aturan itu kami kan dimonitor oleh Ban PT. Jadi aturan Ban PT yang kami pegang. Pendirian apa itu Ban PT. Tapi kalau terkait masalah teknis akreditasi itu sudah LAM yang terkait. Jadi aturan yang ada di LAM. Itu. Jadi kalau misalkan instrumennya, kemudian asesornya itu LAM terkait yang memutuskan. Baik, ini mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi gini Bu, aturan Ban PT itu untuk pelaksanaan akreditasi Ban PT. Di LAM itu juga mengeluarkan aturan, tetapi kami mengadopsi dari aturan Ban PT, gitu ya Pak Mitra ya. Ya kita adopsi karena nggak boleh bertentangan. Kan semua aturan ini harus bersesuaian gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang mirip ya, dibilang sama tidak, begitu ya. Karena misalkan nih syarat-syarat unggul baik sekali tadi berbeda, setiap LAM juga berbeda. Mungkin instrumennya itu juga ada yang berbeda, begitu Bu. Jadi dan prodi itu sekarang nggak bisa lagi, bukan nggak boleh ya, nggak bisa lagi memilih saya suka ke Ban PT, saya mau ke Ban PT aja, nanti ditolak oleh Ban PT itu. Oh nggak bisa, kami nggak nerima, ini harus ke LAM. Begitu juga LAM-nya kan macam-macam nih. Kalau ibu saya lebih seneng ke pendidikan, saya nggak mau ke Lamsama, juga nggak mau karena nanti nggak diakui. Begitu juga ada tuh yang pengennya ke Lamsama, padahal nggak ada di ruang lingkup. Kami juga nggak mau. Kami sangat hati-hati, oh ini bukan ruang kami nih, nggak bisa gitu. Itu tadi yang 93 jenis program studi tadi loh Bu, itu menentukan itu. Nanti kalau ragu-ragu biasanya kami tanyakan loh ini di mana ini. Biasanya prodinya akan menanyakan ke MA Ban PT.
Ada juga sih yang pengen gitu ya Pak Mitra ya. Nggak ada di Lamsama, pengen ke Lamsama, maka nanti ada pesertanya gitu dan sebagainya. Contoh itu apa, sains komputasi di ITB itu awalnya masuk ke itu Infokom, yang komputer itu. Nah mereka nggak ada kepakaran situ. Nah mereka justru malah mengusulkan BAN-PT ke Lamsama gitu. Jadi memang semua itu berdasarkan SK, Bu Ana. Kalau SK-nya belum ada ya belum bisa. Ya. Baik, selanjutnya mungkin ini pertanyaan pribadi dari Prodi S1 Fisika UI ya, Prof dan Bu Melati. Ya. Jadi kami itu sudah melakukan konversi akreditasi BAN-PT di tahun 2021. Dan itu konversinya kita mendapat statusnya unggul. Nah, kemudian di tahun 2021 itu pula kami mengurus akreditasi ASIN dan hasilnya itu keluar beberapa bulan setelah konversi. Nah, kemudian hasilnya itu adalah kita mendapat akreditasi selama 1 tahun gitu, dengan ada 4 hal yang akan dimonitor gitu oleh ASIN. Kalau misalnya 4 hal ini terpenuhi, maka akan diberi perpanjangan atau akreditasi baru lagi selama 5 tahun ke depan, seperti itu. Nah, kemudian ketika Lamsama, ada aturan Lamsama keluar, kami mengajukan konversi karena katanya wajib dikonversi di akreditasi nasional. Akhirnya kita mengajukan lagi tuh Bu, akreditasi 2 kali, berarti konversinya tadi ke BAN-PT, terakhir kami konversi juga ke Lamsama. Nah, ketika keluar ternyata statusnya yang tadinya unggul turun, jadi baik sekali gitu. Kita tanyakan waktu itu alasannya apa? Alasannya karena cuma 1 tahun katanya akreditasi ASIN-nya gitu ya. Jadi kalau berarti masalah waktu gitu ya. Nah, kita telaah SK-nya itu tidak dijelaskan secara rinci gitu ya, syaratnya unggul, jatuhnya ke unggul, ke baik sekali atau apa gitu, ke SK Lamsamanya kan waktu itu masih sangat singkat gitu ya, cuma 2 halaman kalau nggak salah gitu SK-nya. Nah, kemudian di tahun 2023 ini keluar lagi ada SK BAN-PT yang mengatur tentang konversi akreditasi. Nah, di situ dinyatakan di pasal 2 ayat 1 ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Pasal 2 ayat 1 itu dikatakan bahwa kalau prodinya itu sebelumnya sudah unggul dan terakreditasi internasional, maka otomatis akan menjadi unggul gitu. Nah, makanya tadi saya tanyakan apakah ada pertentangan gitu ya sedikit atau tidak sinkron antara aturan dari BAN-PT dengan Lamsama, atau bagaimana, mungkin bisa diklarifikasi karena saya berkomunikasi juga dengan beberapa kaprodi yang lain gitu ya yang mengalami hal yang sama gitu. Mungkin bisa diklarifikasi, silakan Prof Mitra atau Bu Mel. Ya Bu Ana, jadi kebetulan di kami juga kan ada juga asesor untuk internasional ya. Nah, dari beliau dijelaskan, jadi memang kalau akreditasi internasional itu sifatnya baru setahun, itu berarti belum full accredited sebenarnya. Makanya ada poin-poin yang perlu dipenuhi gitu. Nah, kami dalam konversi, kami hanya mengkonversi apa yang dinilai oleh lembaga tersebut ya. Jadi dengan itu kami menilai ya ASIN itu hanya setahun, itu berarti belum lengkap. Ya. Nah, justru yang karena itu belum lengkap, ya memang artinya belum maksimum itu. Nah, kami juga memberikan sesuai dengan mereka, jadi makanya keluarnya baik sekali itu, dan itu udah ada di aturan kami juga. Jadi bukannya kita buat aturan bukan ini, tapi kita hanya mengkonversi sesuai dengan penilaiannya. Jadi kalau internasional kan hanya tahu terakreditasi atau tidak terakreditasi, nggak ada peringkat-peringkat gitu. Nah, tapi mereka membedakan dengan lama. Jadi kalau misalkan ini belum lengkap, mereka kasih setahun aja dulu gitu. Ya, seperti Bu Ana bilang tadi, nanti kalau ada 4 poin tadi dipenuhi mungkin akan jadi full. Nah, itu. Nah, nanti kalau misalkan setelah full itu datang kami, kita akan langsung mengakreditasi dengan dengan unggul gitu. Ya, intinya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada pertentangan.
Ya, hanya pemahaman ini yang belum clear di masing-masing perguruan tinggi. Itu Bu Ana. Mungkin Bu Mel menambahkan, silakan Bu Mel. Ya, termasuk yang tadi aturan dari Ban PT itu juga begitu. Kalau dia langsung unggul itu kalau fully accredited, fully, ada fully-nya, ada syaratnya. Jadi tidak serta-merta di sini 1 tahun, kemudian ini jadi 5 tahun, tidak, karena menyesuaikan. Jadi ini sebenarnya bukan bertentangan, tetapi di dalam aturan itu, untuk sertifikat, memang sertifikat itu hanya satu lembar saja, tetapi sebenarnya di situ ada aturan bagaimanakah sebuah proses konversi itu dilakukan. Itu juga ada instrumennya di kami, misalkan ada nggak syaratnya, persyaratannya gimana, ada nggak yang harus dipenuhi dalam 1-2 tahun, atau tidak. Ada yang membedakan Bu Ana. Jadi kalau yang fully dengan yang tidak itu sangat berbeda, itu di laporan hasil akreditasinya dari lembaga internasional. Paling tidak di kita itu ada ASIIN, ada RSC, ya Pak Mitra sudah kita lakukan konversi. Ada yang bisa 5 tahun, ada juga yang tidak. Beberapa perguruan tinggi yang tidak fully itu biasanya menanyakan dulu sebelum submit, kalau seperti ini kami bisa 5 tahun nggak? Maka kemudian kami berikan penjelasan juga gitu ke mereka. Kita sebenarnya juga menyediakan untuk ini ya Pak ya, untuk semacam tanya jawab kalau ada permintaan itu tiap hari Selasa dan Kamis. Tapi itu kalau by request, kalau nggak ada permintaan ya kita nggak membuka forum. Kalau ada permintaan, kami membuka forum untuk menanyakan sesuatu yang belum jelas ini, sesuai aturan yang ada tentu saja. Itu biasanya by Zoom beberapa sudah menggunakan fasilitas itu. Itu Bu Ana yang bisa kami jelaskan. Saya masih ada 2 pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Bu Umi? Silakan Bu Ana. Ya, Silakan Bu Ana. Menyambung yang tadi, yang ternyata fully dan partially dilihatnya dari jangka waktu akreditasi yang diberikan gitu ya. Jadi kalau 1 tahun itu dianggapnya partially, kalau 5 tahun itu berarti fully. Nah masalahnya di sebelah, di tetangga kita itu di kimia, kan mereka mendapat akreditasi RSC ya, S2-nya itu Bu. Kemudian di sertifikat akreditasinya itu dinyatakan partially, tapi diberi 5 tahun gitu Pak, partially karena masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, ketika dikonversi sama-sama bareng-bareng gitu ya, yang S1 fisika yang 1 tahun itu yang tidak ada kata-kata di sertifikatnya bahwa itu partially, mendapat baik sekali. Kemudian mereka yang jelas-jelas di sertifikatnya ada persyaratan yang harus dipenuhi, itu jatuhnya unggul gitu. Mungkin itu bisa dijelaskan seperti apa, apakah memang patokannya hanya waktu gitu ya, jangka waktu akreditasi? Tidak Bu, waktu partially itu, kalau partially mereka ada persyaratan yang harus dipenuhi, kalau persyaratannya itu kemudian memang sudah dipenuhi dan itu ada konfirmasinya, itu maka berarti kan dia 5 tahun tapi ada syaratnya dipenuhi, berarti kan 5 tahun itu memang sudah mencapai syaratnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar waktu saja, itu ya Pak Mitra ya. Karena di instrumen kita juga menyatakan begitu, instrumen konversi. Jadi bukan hanya waktu ya Bu ya, ada persyaratan di belakangnya yang mengikuti ya, karena kalau waktu aja agak rancu juga, karena tadi yang 4 tahun itu juga masih partially, ternyata masih ada persyaratan yang harus dipenuhi gitu dan dijaga ketat. Kemudian yang kedua, kalau memang tadi sudah dapat baik sekali selama 1 tahun, kan berarti akreditasi yang diberikan Lamsama mengikuti akreditasi internasional ya Bu, masa berlakunya. Nah setelah itu, ketika kami memenuhi semua persyaratan dan ASIN memberikan lagi gitu ya perpanjangan 4 tahun, apakah kita konversi ulang atau Lamsama nanti otomatis akan menaikkan status menjadi unggul gitu 4 tahun ke depannya? Kita gimana Pak Mitra, kita konversi ulang kan ya? Iya. Kalau sampai tahunnya berubah. Diajukan aja lagi, nanti kan tinggal kita baca, toh kita udah tahu datanya. Oh berarti harus ini lagi ya Pak, diajukan lagi seperti. Iya dong, kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu Bu, Ibu. Kita nggak tahu. Yang tahu kan dari UI-nya tahu. Kami kan nggak tahu ini udah gini gimana. Kita perlu baca dulu nanti dari sertifikat yang dikeluarkan oleh ASIIN.
Gitu. Baik Pak, jadi sertifikatnya aja atau kan kemarin ada yang harus kami penuhi juga ya Pak ya, selain sertifikat ada masih ada apa namanya file-file berkas yang harus dikumpulkan dan Ya kan Ibu sebagainya. dulu udah ngirim, yang dulu itu tinggal dikirim ulang aja, kan tinggal yang dirubah cuman sertifikat ASIN-nya aja. Sama syaratnya Pak Mitra. Iya kan dengan ASIN kan dia syaratnya dipenuhi nanti pokoknya hal-hal yang memang berubah itu yang diberikan. Iya. Tapi kan yang dulu masih ada, jadi sebenarnya bukan kerja. Nggak hilang ya, masih tersimpan ya Pak ya, file-file yang dulu ya Pak. Ya, tapi yang apa pemenuhan kan harus disampaikan Bu. Baik. Hanya satu potong sertifikat menyatakan 5 tahun, kan pemenuhan yang menjadi 5 tahun itu kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada apa-apa diberikan. Oh ya, itu berarti harus submit ulang lagi untuk konversi ya. Baik, makasih. Silakan Bu Umi, barangkali yang lain mau bertanya. Baik, terima kasih Bu Ana. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kita masih buka forum diskusinya. Di sini ada Bu Widya nih, korprodi saya, yang kami sedang menunggu asesmen lapangan ini, Prof. Mungkin Bu Widya ada yang mau disampaikan? Oh, mohon maaf. Ini ada Pak Herman. Oh, ada. So, iya, Pak Herman. Silakan, Pak Herman. Mohon izin, Ibu, Bapak, khususnya Prof. Mitra Jamal, Bu Melani. Salam hormat. Saya Ibu, ITS Bu, tahun 2015, sekarang bertugas di Fisika Universitas Bangka Belitung Bu. Jadi Bu, berkaitan dengan yang dipaparkan, kami terima kasih sekali lagi ada kegiatan yang di-share PSI dan Akwindo terkait dengan LAM-sama Bu. Jadi kemarin 4 bulan yang lalu kami mengajukan Bu akreditasi yang awalnya kami di BAN-PT kemudian berubah ke LAM-sama. Kemudian tadi sudah jelas diinformasikan ke dari Bu Melani bahwa proses TikTok-nya memang agak panjang. Jadi kemarin kami juga bertanya-tanya apakah tidak divisitasi, tapi ternyata apakah mohon penjelasan sekali lagi Bu, penguatan setiap berkas yang kita masukkan walaupun tadi belum memenuhi syarat minimal itu apakah pasti divisitasi atau tidak Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, kami tertarik terkait dengan perbaikan yang Ibu tadi sampaikan bahwa perbaikan dapat dilakukan Bu, dan tadi disampaikan tanpa kita harus memasukkan berkas borang kembali gitu ya. Nah ini mekanismenya seperti apa Bu secara teknisnya? Karena kan mengingat untuk LAM-sama ini kalau kita mau daftar akreditasi lagi itu kan berbayar Bu, berbeda dengan BAN-PT yang gratis. Karena unit kami masih satker Bu, belum DLU dan PTNBH, ini menjadi salah satu pertimbangan pimpinan apabila kondisi ketika tadi Bu di kami gambarannya adalah dosen kami untuk SDM sendiri itu kurang Bu. Jadi SDM-nya untuk dokter itu kurang. Untuk menjadi dari C, kami yang status awalnya C, kemudian ingin ke baik sekali. Jadi kami terkendala di SDM yang jumlah dokternya insya Allah 2024 itu baru kembali dokter 2. Jadi kondisinya sekarang masih belum ada yang dokter. Mungkin itu Bu pertanyaan dari kami, mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Mitra, langsung saya gitu. Baik, selamat bertugas Pak Herman di UBB. Semoga makin maju UBB. Jadi gini, mungkin perlu saya luruskan ya, baik akreditasi oleh BAN-PT maupun LAM-sama itu sebenarnya tetap saja ada biayanya. Hanya yang bayar itu bukan langsung dari perguruan tingginya, yang membayar itu pemerintah, itu bedanya. Sedangkan kalau di LAM itu yang membayar harus dari perguruan tingginya. Nah, uangnya dari mana? Kalau satker mungkin ya dari pemerintah lagi, gitu ya, ya nggak apa-apa gitu, begitu ya. Jadi sama-sama sebenarnya berbiaya. Kemudian perbaikan yang tidak disubmit. Ini mungkin ada salah pemahaman begitu ya. Maksud saya begini, perbaikan yang tidak disubmit. Nilainya itu 362. Harusnya unggul ya. Tetapi ada syarat yang tidak dipenuhi. Misalkan penjaminan mutunya.
Maka dalam kasus seperti itu perbaikannya nggak perlu mensubmit borang. Karena yang diperbaiki hanya poin tadi. Oh ternyata di penjaminan mutunya belum baik. Nah yang diperbaiki hanya itu, tapi nilainya sudah memenuhi syarat unggul dulu. Kalau tidak, kalau bukan seperti itu kasusnya, tentu saja yang namanya submit dokumen itu harus dilakukan sebelum finalisasi dokumen. Begitu finalisasi, itu tidak ada perbaikan lagi. Kecuali nanti verifikasi data ketika asesmen lapangan. Hal itu yang harus dipahami baik-baik. Jadi bukan disubmit, oh saya perbaiki, enggak begitu caranya. Itu nanti bisa bertahun-tahun akreditasi dilakukan ya. Begitu. Jadi kalau nilainya kurang, apakah divisitasi? Kalau nilainya kurang, maka tidak visitasi karena harus dilakukan pembinaan dulu. Supaya memang betul-betul pembinaannya kan ada dua. Bisa saja secara program itu sebenarnya baik, tetapi cara menuangkan di LED tidak bisa. Atau memang kondisi prodinya itu belum memenuhi syarat untuk terakreditasi. Jadi ada syarat, kalau baik sekali, unggul itu kan terakreditasi. Kalau kurang dari nilai tertentu, itu berarti belum terakreditasi. Kalau belum terakreditasi, ya tidak divisit. Itu dari saya, monggo kalau mau ditambahkan, Prof. Mitra. Halo? Sepertinya Prof. Mitra mute kayaknya. Ya, silakan Bu Mel, udah cukup saya kira, udah clear. Jadi yang terjadi itu Bu Ana kemarin kan terjadi gini. Si prodi itu nilainya sudah bagus ya, tetapi persyaratan yang tadi diinformasikan Bu Mel, misalnya jumlah doktornya gitu. Masih ada minimum 1 dokter, nggak punya doktornya gitu. Nah, itu kan berarti dia belum memenuhi syarat perlunya. Nah, karena itu kita keluarkan dulu sesuai dengan yang ada. Nanti kalau misalkan persyaratan dokternya dipenuhi, itu bisa disesuaikan sesuai dengan nilainya sebenarnya gitu. Jadi kita hanya melihat apakah persyaratan yang ada berapa poin untuk menuju itu ada gitu. Itu aja. Ya. Mohon izin Bu Melani sama Prof. Mitra, Bu mau menegaskan lagi Bu ya, terkait dengan tadi itu berarti berdasarkan kumulatif nilainya Bu ya? Ya, mereka didasarkan kumulatif nilai, tetapi syarat itu berdasarkan nilai butir tertentu. Tadi ada 3 butir, butir nomor 5, butir nomor 10, dan nomor 28. Ya, terkait dengan misalkan Bu yang tadi kasusnya adalah yang sudah nilainya memenuhi tapi syaratnya itu terkendala, itu untuk Lamsama sendiri memberikan estimasi berapa lama Bu waktunya Bu untuk memperbaiki itu? Ya, tergantung prodinya. Kalau penjaminan mutu butir nomor 5 itu 2 tahun. Karena kalau penjaminan mutu itu tidak mungkin 1 tahun itu sudah bisa dinilai perbaikannya. Tapi kalau SDM bisa lebih cepat. Tapi harus di data di PD-Diktinya juga harus disesuaikan. Mungkin itu yang perlu makan waktu lama. Kami lihatnya, oh PD-Diktinya udah bener belum dosen ini, bener nggak dia itu di situ dan sebagainya. Kalau di TPS itu kan soalnya harus ada SK rektor juga. Dan betul yang bersangkutan itu adalah dosen di perguruan tinggi tersebut. Ya, Bu, artinya ini bergantung ke prodinya Bu ya. Jadi tidak Lamsama memberikan tentatif waktu tersendiri gitu Bu ya. Ya, enggak. Cuman yang tadi itu penjaminan mutu tuh nggak bisa kurang dari 2 tahun. Kalau SDM tidak. Baik Bu, terima kasih Bu Prof. Mitra juga. Terima kasih informasinya. Saya satu pertanyaan lagi boleh, Bu Umi? Silakan Bu Ana. Ya, gini Pak Mitra, Bu Mel, berarti sejauh ini ya di prodi-prodi di UI yang melakukan akreditasi internasional itu biasanya memang diberikan 1 tahun dulu, jadi tidak ada yang langsung granted 5 tahun gitu ya.
Jadi artinya sebagus apapun prodi itu, ketika dia melakukan konversi ke Lamsama ya, karena akreditasinya biasanya pegang di awal hanya 1 tahun, akan turun gitu ya, jadi baik sekali. Nah kalau begitu, berarti strateginya adalah tidak melakukan konversi dulu gitu ya, mungkin. Jadi ditunggu sampai dapat sertifikat yang fully accredited baru konversi gitu ya. Asalkan dengan catatan akreditasinya belum habis gitu ya, Prof. Berarti boleh ya, Pak Mitra kayak gitu ya? Ya. Oke, baik. Sip. Tapi perlu saya catat, Bu, statement Bu Ana tadi. Rata-rata diberi 1 tahun, banyak Bu perguruan tinggi yang langsung diberi 5 tahun, dan kami melakukan konversi, tidak melalui 1 tahun dulu. Artinya statement Ibu bahwa itu biasanya 1 tahun dulu, itu yang nggak benar, Bu. Itu nggak boleh disampaikan istilahnya disamaratakan. Enggak. Kebetulan UI diberi 1 tahun dulu. Tapi perguruan tinggi lain Bu banyak kok yang diberi langsung 5 tahun. Oh iya. Ya. Itu baru 5 tahun loh, ternyata bisa ya, ada yang sampai bisa, makanya tidak boleh statement tadi itu yang saya. Ya mohon maaf Bu Mel. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Melani, ini ada pertanyaan dari Bu Elsie di chat. Apakah instrumen Lamsama bisa diakses secara umum? Nah itu gimana Ibu? Di SA Lamsama Ibu, jadi harus daftar dulu UPPS-nya, kemudian diberi akses. Itu belum membayar itu sudah bisa mengakses itu. Jadi harus daftar dulu ya? Ya, daftar. Baik, terima kasih. Ya. Silahkan, monggo Bapak Ibu yang lain. Kita manfaatkan forum ini. Jadi tadi ada 5 itu ya, ada 3 yang penting ya Bu ya untuk yang akreditasi unggul tadi. Nah biasanya tuh kadang-kadang yang terkait ini Ibu DTPS itu agak kami pengalaman kemarin waktu di MIPA UNJ itu visitasi gitu, asesmen lapangan itu agak berbeda pendapat terkait DTPS gitu. Jadi misalnya S3-nya memang ada DTPS yang diplot di situ, tapi kok ngajarnya nggak banyak di situ. Nah, itu kemudian ada DTPS yang S3-nya tidak sesuai dengan kompetensi. Iya, gitu. Jadi itu dihitung S2 gitu ya Bu ya? Ya, semuanya harus kompetensinya sesuai Bu. Biasanya mohon maaf nih ya, kalau yang kayak UNJ, UND yang dulu ini biasanya karena pendidikan dan ini ya, gitu. Itu memang gini Bu, kalau S3-nya misalkan nih di fisika ya mestinya S3-nya fisika atau bidang-bidang yang sesuai gitu. Misalkan mungkin S3-nya tidak di fisika, tapi seperti saya, tapi instrumentasi karena saya mengembangkan instrumentasi itu masih sebidang Bu dengan di situ. Tapi kalau saya mungkin pendidikan fisika S3 saya mungkin saya nggak bisa jadi DTPS gitu ya Bu ya. Oh iya, memang itu karena jelas Bu, kendala-kendala. aturan DTPS baik itu BAN-PT maupun itu ya DTPS itu karena konsepnya kan gini, dosen itu miliknya perguruan tinggi. Sekarang prodi mana yang butuh kompetensi dia? Kompetensi dia itu ditunjukkan dengan pendidikan, penelitian, dan pengajaran. Penelitian dia banyak enggak sesuai dengan kompetensi prodi tersebut. Itu yang biasanya dilihat Bu, oleh asesor juga dilihat. Ternyata dosen ini memang enggak meneliti tentang bidang itu gitu. Bukan banyak tidaknya mengajar saya kira, tapi aktivitas dia itu sesuai enggak dengan prodi tersebut gitu. Ya Bu ya. Dan itu DTPS kan dengan SK rektor ya, karena rektor yang mempunyai SDM itu mau ditempatkan di mana. Jadi seorang dosen bisa jadi DTPS di mana-mana, asalkan tadi memang ngajarnya sesuai, penelitiannya sesuai, publikasinya sesuai, sekolahnya sesuai, tidak masalah gitu. Oh, iya betul Ibu, karena memang kendala dari LPTK seperti itu kadang-kadang. Ada yang S1-nya pendidikan, ada yang kemudian S3-nya di pendidikan gitu. Manajemen pendidikan apalagi. Iya. Kalau mau menambahkan. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Jadi kata kuncinya sesuai kompetensi, Bu. Sesuai kompetensi. Kata kuncinya yang ada dari dikti itu sesuai kompetensi. Makanya kita lihat
bukan hanya gelar yang dilihat. Jadi bisa jadi pendidikan S3-nya tidak sesuai, tapi penelitian dan lain-lainnya tadi mendukung bidang kompetensi di prodi tersebut bisa ya, Prof ya. Kalau dia menunjukkan dengan publikasi segala macam itu memang dia bidangnya itu, nggak apa-apa. Nah, sekarang publikasinya sudah Q1 banyak tentang apa, masa nggak diakui juga ya. Apalagi dia penelitiannya juga kolaborasi internasional ya, bisa itu kan menunjukkan ininya dia. Baik. Terima kasih Bu Mel, karena itu sebenarnya kasus saya sendiri sih Bu. saya itu S3-nya di ini Bu, di ilmu biomedik, cuman di dalam ilmu biomedik itu ada kekhususan fisika kedokteran, tapi kan ijazahnya tetap itu. Cuman riset saya memang ke fisika medis gitu Bu. Nah, selain yang kemarin dari pendidikan itu, waktu pengalaman asesmen lapangan dari prodi yang lain. Terima kasih penjelasannya. Jadi diperkuat kompetensinya supaya orang nggak meragukan kita. Iya, Ini ada pertanyaan di chatting, Ibu. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Adita. Pendaftaran di Lamsama apakah dalam satu PT cukup satu pendaftaran untuk beberapa prodi atau setiap prodi harus daftar masing-masing? Silakan Bu Mel. Pendaftarannya biasanya dari UPPS-nya. Nah, saya tidak tahu UPPS-nya itu di tingkat mana gitu. UPPS-nya yang mendaftar. Oke. Selamat siang Bu Mel. Selamat siang. Prof Mitra, ketemu lagi. Ya, jadi kami punya perguruan tinggi program studi yang ikut Lamsama ini ada beberapa dan terbagi dalam beberapa fakultas begitu. Misalnya ada fakultas biologi, kemudian ada fakultas sains matematik itu sendiri-sendiri, dan memang UPPS di kami ini ada di tingkat fakultas. Berarti kalau begitu mendaftarnya di tingkat fakultas itu ya begitu ya? Ya. Jadi UPPS-nya Pak yang kita pegang. Oke, ya. Tidak bisa dalam level LPM begitu nggak boleh? Enggak, itu UPPS Pak, karena nanti ada kaitannya UPPS dengan. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain boleh bertanya langsung atau melalui chat. Silakan. Di sini ada Bu Fat juga kayaknya dari ITB ya, dari Aptivindo. Ayo Aptivindo semangat. Ini berarti sudah yang ketiga ya ketuanya ya Pak ya. Dulu pernah ada dari ITS, dari UI Ya. ke Pertama, kedua kali ya. siapa Pak? Sebelumnya kan Pak itu dari UI juga ya. Pak Ya, Agus. ada Pak Yono, kemudian Pak Agus Salim. Agus Salim ya. Yang kedua. Oh ya, 3 betul ya. Ya, pertamanya ITS ya Bu ya. Mbak Yono waktu itu. Pak Yono, betul Pak Yono, kemudian Pak Agus Salim, Bu Ana. Kalau Aptivindo kan melekat di prodinya, kalau PSI melekat di orangnya. Kemarin itu pemilihannya tahun 2022 itu Bu, pergantian sejak. Aptivindo ya? Iya, sekarang Bu Ana. Ini Pak, itu berarti Bu Ana ini Kaprodi Fisika UI. Betul Bu, S1 Fisika. S1 Fisika UI. Ya, karena melekat di prodinya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Silahkan. Biasanya masalah di ini ya penyusunan untuk akreditasi itu baru terasa ketika menyusun. Ketika nggak menyusun itu nggak kebayang apa yang akan dilakukan. Jadi saya memahami kalau Bapak Ibu ya mau nanya apa ya belum tahu gitu kan. Bu Ana udah ngalamin makanya banyak pertanyaan. Iya Pak, ini lagi nyusun lagi Pak Lamsama.
untuk S1 fisika nih, sama S3 ilmu material di Departemen Fisika. Ya. Semangat Bu Ana. Sudah berapa kali nih Bu? 5 kali saya masuk tim akreditasi. Udah berarti udah sudah hafal. Udah hafal, pusing. Di sini juga ada beberapa asesor ya Bu Melani ya? Iya, yang saya tahu cuma Pak Togar, terus apa lagi ya? Asesor fisika termasuk sedikit. Ini ada Pak Heru, Prof. Heru, ini juga asesor. Selamat siang Prof. Heru. Prof. Heru, apa kabar? Ini mungkin disambi dengan apa? Gitu. Cuman ketika ini ya Bu ya, ketika submit dokumen itu yang agak ekstra ya Bu ya, kami itu. Iya. Kalau Bu Mel? Betul, tadi cuma bersapa-sapa. Oh, ini tadi habis ngajar teringat, oh ini ada Bu Mel sama Prof. Mitra kok ya masuk gitu. Sehat-sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Ini tadi ada masalah bimbingan. Terima kasih. Jalan terus. Iya, anjir. Ini malah mumpung ketemu saya sudah semingguan lebih, tapi belum ada proof AK saya. Monggo. Iya. Nanti kita cek, Pak. Iya. Saya sudah ngomong Mbak Sekretariat. Iya. Soalnya simbolnya ada ceknya, jadi jawabannya nanti kita cek. Oke. Kok ini kok belum ada kabar-kabar gitu. Tenuwun. Sehat selalu. Bagaimana Bu Ana sebagai ketua dari Aptivindo mungkin masih ada yang mau mungkin yang lain nih, Kaprodi yang lain silahkan. Silakan Bapak Ibu Kaprodi yang sedang atau yang sudah submit. Monggo. Mungkin kalau udah nggak ada, kayaknya perlu cukup ya Bu ya. Ya saya kira gitu, karena memang kalau belum sedang susun itu nggak tahu persoalan yang dihadapi apa Bu, jadi mau menanyakan apa. Tapi tadi setidaknya udah dapat banyak gambaran dari Prof. Mitra dan Bu Melani. Bagaimana mudah-mudahan nanti semua prodi fisika unggul ya Bu ya targetnya. Ya, amin. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk hari ini paparan dari Prof. Mitra dan Bu Melani sangat membantu kita semua untuk mempersiapkan akreditasi dari prodi agar semuanya unggul. Jika tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan, kami izin menutup forum ini. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih pada Prof. Mitra dan Ibu Melani serta Bu Ana dan Bapak Ibu Korprodi yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Izin saya tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Prof. Mitra. Terima kasih Bapak Ibu Prof. Mitra, Bu Mel, Bu Umi. Terima kasih semuanya. Pamit ya Ibu Bapak ya. Terima kasih Prof. Izin live ya Pak. Sebentar.